sudah kenyang aku. Enak banget nasi ayamnya, seperti masakan Padang ya. Iya, itu warung langgananku sejak lama. Mulanya si bapak yang suka. Tapi lama-lama aku suka juga sama nasi kebuli. Kata bapak mengingatkan masa kecilnya yang katanya dulu suka diajak bapaknya, berarti kakekku pulang kampung ke Yaman. Dan di sana makannya itu. Bumbu masakan khas Timur Tengah kan hampir semua seperti itu. Penuh rasa rempah. Oh ya, berarti itu warung dah lama banget ya. Zaman bapakmu, sekarang nurun ke kamu, dan besok mungkin anakmu. Gila, legend juga tuh. Iya, tapi itu ibunya juga generasi kedua loh jualannya. Zaman bapakku yang jualan sih katanya ibunya si ibu itu. Bapakku suka dikasih murah katanya. Paling dulu bapakku naksir si ibu itu. Tapi nggak boleh sama embahku paling. Karena embahku juga agak sulit orangnya. Harus putih, mancung, Arabnya kelihatan. Ibu tadi kan Arab sudah campur Jawa. Mancung dikit, coklat sawo matang. Matanya kurang belo, embahku jadi nggak naksir. Kasihan deh bapakku. Hik, bapakmu ada nggak? Takutnya dia dengar dirasani. Hehe, tenang aja. Bapak jam segini masih jaga kiosnya. Nggak mungkin pulang rumah. Biasanya jam 2 atau setengah 3 kalau pulang. Terus asaran. Tidur sampai jam maghrib. Maghriban. Ngobrol. Isakan. Terus tidur. Itu rutinitasnya sejak pensiun dari kantor 2 tahun lalu. Oh gitu ya, pantesan sekarang jarang lihat bapakmu di rumah. Oke lah, terima kasih buat makan enaknya. Kalau begini terus bisa gendut aku. Wow, aku yang nggak mau kalau kamu gendut. Bisa remuk awakku nanti. Tiap hari minta pijat kan lucu. Lagian, kamu wagu kalau gendut tahu. Beneran wagu, asli. Jangan gendut ya. Nggak bisa bayangin aku. Yowis, jangan bayangin lah, langsung main aja. Daripada bayang-bayang aja dipikirin. Saru. Pikiran mesti menjurus ke situ. Dasar, ngomong-ngomong kamu sunat nggak mas? Biasanya orang Kristen kan nggak sunat. Nanti aku juga ditanya bapakku mesti. Loh, ngapain bapakmu nanya? Emang bapakmu kawin sama aku? Yo nggak, tapi syarat orang Islam kan harus sunat. Apalagi mau kawin. Nanti repot kalau kamu nggak sunat. Nggak bisa kawin loh. Mosok nggak bisa, punyaku normal kok, apa punyamu pakai password kok nggak bisa kawin? Kasih tahu dulu dong passwordnya, biar aku bisa masuk. Masih sehat? Wong belum pernah dipakai nih, asli jos lah, paling butuh latihan sebentar sama kamu pasti bisa. Tak jamin, 100% aku bisa. Nggak gitu, jangan sarulah. Sunat itu syarat orang jadi Islam gitu. Harus sunat, nggak dihabisin kok, cuma dipotong sedikit ujungnya. Terus dimasak buat gudeg, atau dikasih makan ke kucing. Itu syarat mas. Hahaha, dikasih ke kucing ya. Nanti kalau kucingnya hamil gimana? Terus nanti nek prutul apa kamu nggak rugi? Lagian bentuknya kan jadi lucu. Hehehe iya, lucu mesti. Edaan, bener aku kasih makan ke kucing lah. Tapi eman ding. Tak simpan dewe aja nanti. Yo, simpanlah. By the way kok sunat syarat kimopo sih? Itu hukum apa? Ngikut aturannya siapa dan untuk apa? Iso jelas ke? Wis kok, aku sunat kelas 6 SD, pas libur sekolah dulu tapi karena budaya aja, ibuku waktu itu yo nggak ngerti, sing penting sunatan. Aku yo seneng wae dijadikan pengantin sunat, di rame-rame. Tapi sekarang aku sudah tahu sih makna teologisnya, dari belajar banyak aku tahu maknanya, meskipun praktek yang dilakukan sih sudah jauh berbeda, ritual itu ada dasarnya, dan makna mendalam dari sisi agama Kristen. Yo, anggap waelah sekarang itu cuma budaya yang baik untuk kebersihan, padahal mungkin saja kita rugi, lo marai nek main gak bisa lama, rugi tuh kamu. Belum puas aku sudah selesai. Hahaha. Hah gitu ya mas, sunat membuat kamu nggak bisa lama. Tapi kayaknya bener juga sih, kata temenku. Nek gituan itu paling 5 menit selesai katanya. Belum sempat ngerasain enak katanya. Suaminya sudah selesai. Tapi lagi mana? Itu syarat di Islam kok. Ya mau nggak mau aku ikuti toh. Kalau menurut Kristen apa sih mas? Sunat kan tidak semua orang Kristen sunat. Banyak yang tidak. Terutama itu koko-koko banyak banget yang nggak sunat. Yo syarat Islam itu. Sak ngertiku sih karena kita mengikuti milah Ibrahim.
Untuk kesehatan dan kebersihan. Lebih terjaga. Iku sak ngertiku menurut Islam. Tapi kamu wis sunat tuh. Kalau belum sunat dulu lo. Oke, kamu nggak nanya kok harus sunat kenapa? Terus kamu disunat nggak? Lah ilang apanya punyamu? Berarti punyamu yang nggak lengkap. Hehe tenang-tenang. Punyaku masih utuh kok. Dijamin aman. Nggak usah khawatir kamu. Itu cuma buat anak laki. Perempuan nggak kok. Ayo ceritakan versi Kristen yang boleh sunat boleh tidak. Itu aturan kok aneh. Nggak konsisten. Hehehe itu kan bermula dari ajaran Yahudi toh. Orang Islam ki aneh, nabi-nabinya orang Yahudi tapi suka menghujat orang Yahudi. Jadi kehilangan sejarah tuh. Buktinya kamu aja yang sekolah tinggi nggak tahu sejarahnya sunat. Ikuti milah Ibrahim, benarkah? Tapi ya sudah toh nanti kamu tahu dari ceritaku. Begini, Yahudi itu kan bangsa terpilih oleh Tuhannya, lewat Ibrahim, terus Musa dan anak cucunya. Ceritanya dimulai dari Adam malahan. Cerita kejatuhan Adam ke bumi karena berdosa makan buah kuldi versi Islam itu. Jadi dari situ menurut tradisi Yahudi itu adalah bukti pemberontakan Adam atas perintah Tuhan waktu itu. Itu terjadi pada hari ke-8 penciptaan menurut Taurat, Injil Perjanjian Lama. Nah pada saat memakan buah kuldi itu Adam sambil menarik kulupnya keluar, nah menurut Yahudi, disitulah tanda akan pemberontakan Adam atas perintah Tuhan, jadi akhirnya diperintahkanlah orang Yahudi anak cucu Adam untuk membuang kulup itu, agar menjadi pembersihan bagi jiwa mereka, dan itu biasanya diperingati dengan upacara Brit Milah bagi anak laki-laki di umur 8 hari. Itu juga sebagai tanda atas perjanjian Tuhan kepada Abraham, di mana waktu itu, Tuhan membuat janji untuk membuat Abraham besar sebagai bapa bangsa dan anak keturunannya. Waktu itu Abraham dan semua anak, dan budak-budak yang ada di rumahnya disuruh bersunat sebagai tanda bahwa merekalah keturunan Abraham, sampai waktu yang ditentukan Tuhan untuk penggenapan janjinya digenapi. Dan mereka mengerjakannya. Abraham disunat sudah tua, dan anaknya Ismail sudah besar, Ishak di umur 8 hari dan lain-lain. Itulah sebabnya kenapa Ismail tidak pernah disebut-sebut dalam keturunan Abraham ini, yakni karena satu, secara budaya, Ismail adalah anak budak, dan anak budak tidak berhak atas warisan orang tuanya. Dua, tidak ikut dalam tradisi Brit Milah ini, karena ancaman Tuhan kalau Abraham dan keturunannya tidak melaksanakan tradisi Brit Milah dia akan dimatikan oleh Tuhan sendiri. Itu pernah terjadi kepada Musa, sehingga jadilah aku pengantin sunat saat aku disunat itu. Ibuku yang gak ngerti maknanya, sampai tua. Kenapa disebut pengantin sunat? Nah itu berasal dari Musa itu. Di kitab Kejadian 17, Tuhan itu pernah akan membunuh Musa karena Musa itu lupa melakukan Brit Milah untuk anaknya, dan Zifora istrinya ingat, sehingga dia buru-buru menyunat anaknya dengan pisau batu dan menempelkan kulup anaknya dan berkata pada Musa, sesungguhnya engkau adalah katandami pengantin darah bagiku. Dengan itu selamatlah Musa dari pembunuhan dari Tuhan. Karena lupanya Musa akan kewajibannya. Tapi sebenarnya itu karena adalah Musa itu tidak dibesarkan di lingkungan kaumnya tapi di Mesir. Kamu tahu kan, Musa itu dibuang lewat sungai Nil karena hidupnya terancam mau dibunuh oleh Firaun. Untungnya Zifora istri Musa itu ingat, Zifora itu anak Jethro, imam di daerah Median, jadi sebagai anak pendeta dia ingat tradisi bangsanya. Oh, cerita di Alkitab itu komplit ya, bisa menceritakan macam-macam sejarahnya. Sampai sunat juga ada. Al-Quran sih tidak sedetil itu, kita cuma disuruh mengikuti milah Ibrahim saja dan tidak dijelaskan seperti apa di Al-Quran. Jadi rujukannya dari hadits. Maka banyak yang nggak tahu apa itu gunanya sunat, ternyata ada perjanjian ya. Bapakku paling yang nggak ngerti itu. Ya, guru ngajiku dulu yang nggak tahu kok, tapi aku belum sempat ngasih tahu juga, lah jarang ketemu sekarang. Dia yo kadang jengkel sama aku, rewel katanya, kakean takon. Lah aku kan kalau belum ngerti kan mesti ngejar tanya mulu, kenapanya. Tapi dia senang sama kritisku kok, membuat dia juga lebih rajin membaca. Memang kok, kamu tukang ngeyel, semua diusili. Banyak nanya, awas besok kalau aku kamu usili. Ya enggak lah, diterusin enggak? Ya iyalah, biar jelas semua, sekalian belajar buat ngomong sama bapak. Ya udah, aku lanjutin. Jadi baik keturunan Abraham sunat itu wajib, juga untuk budak-budaknya waktu itu jadi hukum dalam Taurat. Nah kenapa orang Kristen tidak patuh sunat, kamu mesti heran, dan ustadz-ustadz sering mengatakan Kristen itu ajaran Paulus. Aku sering dengar itu dari anak buah lu. Tapi ya aku biarkan saja, lah ngapa? Timbang ribut,
Males aku, lagian gak ada pentingnya buat aku toh. Tapi sama kamu ya bedalah, spesial kok. Gini, itu betul ajaran dari Rasul Paulus. Tapi harus diingat siapakah Rasul Paulus atau dalam Islam namanya Bulus. Karena lafal Arab kan gak bisa ngomong Paulus, hehe kata siapa Arab bahasa surga. Nyatanya huruf-huruf tertentu dia nggak bisa, lanjut. Nah Paulus itu adalah seorang rabi besar agama Yudaisme, murid terbaik dari Rabi besar Gemalil yang sering dituduh kehilangan keyahudiannya karena melegalkan tidak sunat. Haha, itu salah besar. Karena Paulus tidak pernah demikian, menurut dia mengikuti tradisi lama, jadi dia memberlakukan kepada semua umat Yahudi ya sunat, sedang umat non-Yahudi yang mempercayai Allahnya Yahudi tidak harus sunat, meskipun dia boleh tidak sunat juga. Dan itu ada di sejarah Taurat juga, di kitab 2 Raja-Raja ayat 5, di situ ada orang yang bernama Naman, orang non-Yahudi yang percaya kepada Allah orang Yahudi dan kembali ke Arab, dengan tetap mengikuti tradisi bangsanya yakni tidak bersunat. Para teolog baratlah yang karena kurang membaca sejarah menuduh demikian, termasuk polemikus, ustadz-ustadz di sini yang suka menuduh Paulus mengubah Taurat padahal mereka baca Taurat saja nggak toh. Kamu tahu ada ustadz yang mengajarkan Taurat dan hukum-hukumnya enggak? Jadi nanti kamu tahu apakah perkataanmu mengikuti Mila Ibrahim tadi benar. Kamu itu dapat info nggak lengkap, atau bahasa kasarnya dibohongi, atau bahasa gaulnya diprank. Akibatnya ya kamu beragama menurut caramu sendiri, atau sesuai selera ulamamu, mending kalau kamu ketemu ulama baik, kalau dapat ulama radikal, kan bisa gila jadinya nanti. Kalian umat muslim itu memang aneh. Salah satu rukun imannya mengharuskan percaya kepada kitabullah terdahulu Taurat Zabur Injil malah, sibuk percaya tafsir ulama-ulama sekarang, jadi kalian bingung terus, mulai dari siapa korban Ibrahim, anaknya Ismail atau Ishak. Kalau kalian percaya sama kitabmu sendiri pasti nggak akan bingung karena kitab sebelumnya jelas menyebutkan Ishak. Itulah kekonyolan umat kita sekarang, itu salah satu yang membuat aku memilih Kristen, karena nggak mau ribut karena kitab nggak jelas menyebutkan hal-hal yang sudah ada. Aku percaya, agama ini kan hasil dan ada dalam kebudayaan manusia pada zamannya pasti tertulis dari cerita, sejarah dan lain-lain budaya. Dan semua harus bisa dibuktikan dari catatan sejarah. Benarkah ada kejadiannya, ada hasilnya, ada saksinya DCB. Itu penting, bagi aku percaya tok nggak cukup, sering aku percaya tapi ditipu entah sama anak buah atau orang lain kok. Apalagi agama kan mempengaruhi tindakan kita. Kalau kita dididik dengan ajaran yang baik, pasti orangnya ya jadi baik bila taat. Ya iyalah, setuju aku. Aku akan mencoba seperti kamu. Belajar apa yang perlu untuk beragama cara kamu. Berarti kita boleh nanya ya. Soalnya aku kalau dilanggar sering dikasih tahu Pak Ustadz. Jangan menanyakan sesuatu hal yang hanya akan mendatangkan keributan atau hal-hal yang menyusahkan Ustadzku. Ada ayatnya lagi. Jadi kami nggak biasa bertanya banyak-banyak. Apalagi kalau ceritanya panjang macam kamu itu. Kan nggak gampang dicerna. Untung aku bukan ustadzmu ya. Jadi kamu bisa bebas nanya banyak sambil belajar agama. Itu wajib dalam Kristen, karena ada ayat dari Yesus, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik di ajaran Kristen. Jadi di Kristen bertanya itu suatu hal yang sangat wajar, tak heran di barat para teolog dan orang-orang itu sampai ateis karena terlalu kepanjangan mikirnya. Yah, itulah bedanya. Kebudayaan juga kan. Jadi pasti kamu tahu budaya agamaku. Jadi jangan merendahkan ya. Kami memang dalam budaya patrilineal. Bapak berkuasa. Perempuan dan anak-anak ya harus nurut. Lihatlah ibu bapakku. Mereka juga begitu. Tapi mereka akur-akur saja kok. Tapi aku yang nggak tahu. Soalnya ibuku nggak banyak terbuka sama anak-anaknya. Aku akan seperti kamu. Banyak tanya. Tapi aku ya takut murtad ki. Oh gitu ya, itu pasti ajaran Pak Ustadz. Soalnya aku dulu ya diomongi begitu sih. Dan bener juga, tapi aku dipuji sama Pak Ustadzku loh, katanya meski murtad aku nggak pernah mempengaruhi orang, malah sering ngasih tahu biar rajin sholat dan lain-lain. Pak Ustadznya kan di depan rumahku tinggalnya. Beliau malah sering mendoakan aku dapat hidayah kok. Ya aku bilang terima kasih juga doanya buatku. Intinya aku tahu rasanya sakit hati karena kena prank dan aku mau mereka sadar sendiri saja, dan tetap berhubungan baik sama semua. Adil kan? Ya sudah. Yang penting materi hari ini. Kamu sudah sunat. Jadi aku nanti mantap menjawab pertanyaan bapakku hehehe.